Connectpedia gitu ya. Perkenalkan salah satu partner dari Connectpedia, saya Purwadi Nugroho. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama ngobrol-ngobrol tentang insentif pajak dan juga tax planning-nya gimana nih gitu. Tapi di satu sisi seperti yang tadi Pak Sandi sudah sampaikan, yaitu kita tetap legal tax planning, kita tidak boleh melanggar aturan ataupun juga undang-undang yang sudah digariskan oleh pemerintah. Jadi kita tetap gimana sih loopholes-nya ataupun juga lubang-lubang yang memang tetap legal. Oke, sebelum masuk ke materi, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ya apa sih namanya? Ini ada dulu biar semakin perkenalan. sayang, Pak. Nah, semakin sayang gitu ya Pak Girik ya. Jadi ini adalah nomor saya, email saya, website saya dan lain-lain. Atau dari teman-teman dari Connectpedia juga nanti bisa hubungi aja, nanti akan disalurkan ke saya, bisa juga. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sandy, terima kasih profil saya. Oke, berarti langsung aja kita masuk ke materi pada siang hari ini, gitu ya. Materinya insentif pajak, seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bersama, yaitu ada yang terbaru lagi dari insentif pajak, ada di PMK 110, PMK 110 tahun 2020, yaitu ada beberapa yang baru. Jadi yang pertama, PPh 21 ditanggung pemerintah, gaji di bawah 200 juta setahun, gitu ya. Itu juga masih ditanggung oleh pemerintah. Ada 1.189 KLU atau klasifikasi usaha. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti klasifikasi usahanya, CV-nya, PT-nya, ataupun juga usaha-usahanya masuk dalam kategori ini, sangat enak, yaitu nanti PPh 21 karyawannya tidak perlu dipotongkan ke karyawan, tetapi karyawan akan terima gaji full, uang full, sehingga PPh 21-nya ditanggung oleh pemerintah. Nah, jadi enak sekali, tidak perlu dipotong PPh 21. Nah, yang kedua tentang pembebasan PPh 22 impor. PPh 22 impor untuk WP, KIT, dan juga yang kawasan berikat ada 721 KLU. Jadi memang bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang sering main ekspor impor, itu ada pembebasan PPh 22 impor, tapi khusus untuk wajib pajak untuk yang KIT, kemudahan impor tujuan ekspor, dan juga kawasan berikat. Nah, kawasan-kawasan yang ditunjuk oleh pemerintah langsung, contoh misalnya di Pier, di Pasuruan, Industrial Estate, di NIP, di Ngoro, Mojokerto, sama di Surabaya mungkin di Rungut Industri. Nah, kawasan berikat. Gitu ya. Terus juga yang ketiga, PPh final UMKM akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi ini enak sekali, yaitu PPh final 0,5% para UMKM yang beromset masih di bawah 4,8 M dalam setahun, bayarnya PPh final 0,5% dari omset per bulan, itu langsung ditanggung 100% oleh pemerintah. Jadi para UMKM tidak usah bayar pajak lagi. Nah, sampai kapan? Sampai Desember. Nah, gitu ya. Sampai Desember. Jadi semuanya ini insentif pajak berlaku sampai Desember 2020. Perpanjangan, gitu ya. Dulu awalnya sampai September, sekarang diperpanjang nih sampai Desember. Tahun depan gimana, Pak? Ya, sampai saat ini sih masih belum ada ketentuan yang mengatur tentang tahun depan. Jadi harap bersabar gitu ya. Ya, insentif yang keempat adalah pengurangan PPh 25 sebesar 50%. Nah, ini juga baru karena kemarin di PMK 86 yang sebelum ini pengurangannya masih 30% pengurangan PPh 25-nya, tapi sekarang sudah 50%. Jadi luar biasa, manfaatkan segera pengurangan PPh 25-nya sebesar 50%. Nah, karena kalau ini nggak dikurangi PPh 25, biasanya kalau mengalami omset penurunan atau penurunan omset bisa jadi lebih bayar di akhir tahun.
Nah, kalau lebih bayar bisa jadi pasti diperiksa. Nah, jadi untuk agar tidak mengalami lebih bayar di akhir tahun, oke, PPh 25 angsuran bulanannya kita turunin dulu. Nah, nanti di akhir tahun kita totalan sama pemerintah, istilahnya kayak gitu. Berikutnya ada restitusi PPN. Nah, gitu ya. Jadi restitusi PPN untuk WP kita dan juga kawasan berikat ada 716 KLU. Jadi apa namanya? Ada eh, beberapa apa ya? Istilahnya bukan beberapa, ada 716 klasifikasi usaha yang diberikan restitusi PPN dipercepat oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya kita masuk dalam klasifikasi usaha itu enak sekali sehingga kita restitusi PPN-nya paling maksimal mungkin 1 sampai 2 bulan sudah cair. Nah, lupa kalau restitusi PPN pemeriksaan gimana, Pak? Pemeriksaannya nanti belakangan. Enak ya. Jadi yang penting kan dari pengusaha ini adalah cash flow-nya turun dulu nih, cair dulu gitu ya, pemeriksaan belakangan. Nah, berikutnya adalah PPh final jasa konstruksi. Tapi ini khusus untuk pengairan, irigasi, untuk persawahan. Jadi bukan untuk jasa konstruksi yang berkaitan dengan pembangunan gedung dan rumah. Jadi ini juga baru di PMK 110 ini, yaitu para jasa konstruksi yang untuk pengairan, irigasi, pertambangan itu apa namanya ada nanti PPh final jasa konstruksi ini. Insentif ini hingga masa pajak 2020 dan harus melaporkan laporan realisasi bulanan setiap tanggal 20 setiap bulannya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak melaporkan laporan realisasi bulanannya, hati-hati nanti bisa dianggap tidak mengikuti insentif ini.